nggak tahu ya, saya udah sering ngasih presentasi gitu, tapi masih tetap aja gugup gitu. Oke, jadi judul presentasi saya hari ini adalah tentang fokusnya ke teknologi knalpot gitu. Kenapa saya bilang ilmu menerawang modern, nanti akan saya jelaskan gitu, antara percaya dan enggak. Nah ini gambar yang saya tunjukkan di sini tuh, ini adalah satu komponen yang digunakan dalam superkomputer untuk menghitung atau mensimulasikan kerjaan saya gitu. Dan untuk ini saya punya alatnya. Yang ini nanti akan saya bawa ke Indonesia gitu buat kerjaan saya berikutnya. Oke, menerawang. Apa sih menerawang itu? Kita kalau bilang menerawang berdasarkan apa ya? Ini benuk nih, maju banget. Pertama itu kita kalau bicara dengan indera keenam itu kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak tampak gitu, dengan ilmu batin itu, atau yang lain itu menembus gitu. Nah ini zaman nenek moyang kita waktu dulu ini. Nah, yang sebelah kiri ini kalau mau cari informasi, kalau kita sekarang kan gampang, informasi buka internet, search Google kan dapat. Jarak stasiun kereta ke sini kemana, restoran di mana gitu, informasi. Tapi kalau nenek moyang kita dulu, kalau mau cari informasi harus bertapa dulu gitu, biar dapat wangsit gitu. Nah ini selanjutnya, mungkin yang orang Jawa paham ini Merogo Sukmo gitu. Jadi zaman dulu itu belum ada pesawat gitu, paling banter ya kapal. Jadi kita kalau mau jalan-jalan keluar mana gitu, kita itu harus kayak apa, rok kita gitu lepas gitu, jadi kita menerawang gitu dari atas. Nah ini yang zaman dulu gitu. Nah sekarang gimana yang modern? Nah kalau modern kita sekarang, zaman anak muda sekarang kita pakai Google gitu. Kalau saya demennya biasanya Kaskus gitu. Jadi saya mau tahu harga hotel, makanan di mana, penginapan, harga motor, second, mobil second, semua bisa di situ. Termasuk harga rumah, bagi yang mencari rumah ada semua. Ya betul. Nah, dan untuk mendapat informasi ini, kita ini pakai yang namanya komputer. Nah, saya sedikit akan menjelaskan sejarah tentang komputer, sederhana aja. Sejarah komputer itu apa sih? Ada yang tahu alat ini nggak? Iya, sempoa gitu. Sederhana sekali kan? Terus yang agak modern dikit gitu. Kayak gini, ukurannya masih gede gitu. Pakai ini kita masih belum bisa nonton film gitu, atau denger lagu gitu. Atau ngetik. Baru bisa ini aja gitu. Dan mungkin yang tahun 80-an, 90-an mungkin pernah pakai komputer ini. Nah, mungkin ingat. Dulu saya kecil juga main dikduk di sini gitu. Nah, sekarang ini komputer impian para mahasiswa, MacBook Pro. Bagi yang punya bersyukur gitu, bagi yang punya ya semoga di tahun mendatang bisa beli gitu. Oke, sekarang, nah, kerjaan saya ini sebenarnya berkaitan dengan pemodelan dalam skala atom gitu. Yang pertama ini adalah sejarah atom gitu, dari zamannya Dalton dulu sampai yang Schrödinger gitu. Saya nggak akan membahas ini, tapi kemudian hubungan ini ada terobosan pada tahun 1965. Jadi orang ini yang paling kiri itu dia bisa memadukan antara yang bawah dengan yang atas, yang nanti dikenal dengan teori density functional theory. Tapi saya akan fokus, jadi secara garis besar ini gitu. Pemodelannya yang paling kiri itu kuantum, yang paling kanan yang yang skala makro gitu. Terus diantaranya. Kalau saya itu fokusnya yang paling kiri, daerah kuantum ya, yang pemodelan kayak atom di sana gitu.
Oke, itu sekilas pengantar tentang yang saya kerjakan. Nah, sekarang kita ada teknologi knalpot gitu ya. Ini saya menunjukkan gini. Kita lihat dulu motornya bagus kan? Motornya bagus gitu. Pengen semua kan? Ridernya juga bagus. Pengen semua kan? Nah kita ya, dan perlu yang ketahui motor mahal ini mungkin ini apa ya, Kawasaki Ninja gitu. Jadi itu pakai knalpot yang lumayan mahal. Kita sekarang fokus ke knalpotnya aja ya. Ini knalpot gitu. Ini knalpot itu ya nanti kita bahas tentang helm gitu ya. Nah knalpot ini itu sebenarnya ini dipanggilnya three-way catalyst. Three-way. Kenapa? Ya jadi kelihatannya kalau kita buka, lihat itu ada kayak semacam filter yang kalau diperbesar kayak rongga-rongga gitu. Nah itu fungsinya apa? Nah di sini jadi proses pembakaran itu mesin yang biasa itu kan sebenarnya nggak sempurna gitu. Jadi ada CO, NO gitu, terus ada hidrokarbon. Hidrokarbon itu yang dalam proses pembakaran nggak terbakar gitu. Jadi dia tetap pembuangan dan ini harus dikonversi gitu untuk memenuhi standar emisi. Kalau nggak boleh jualan motor gitu. Kecuali di Indonesia gitu. Metro Mini masih bisa berkeliaran gitu. Tapi kalau di sini yang kayak Metro Mini nggak ada itu. Nah ini kalau dilihat kemudian dengan menggunakan stem gitu, kita perbesar lagi gambar-gambarnya, itu kayak bintik-bintik gitu, dan itu distribusi katalisnya gitu. Dan ini pemodelan yang saya kayak lakukan contohnya seperti ini. Jadi sebenarnya yang jadi aktif katalis yang buat konversi CO NO itu yang bagian platinum itu. Dan yang bawahnya itu disebutnya keramik lah gampangnya gitu. Dan itu persamaannya kimianya gitu. Nah, sekarang kita masalah tentang diesel gitu. Ini truk. Jadi secara garis besar itu mesin itu ada DOC, ada DPF. Dan ini sistem pembuang ini apa gitu ya untuk cleaning gitu. Jadi asapnya itu supaya nggak seperti Metro Mini lah, supaya putih bersih seperti yang di sini gitu. Jadi harus memenuhi standar ini semua proses-prosesnya. Dan ini secara lebih detail gini saya tunjukin. Dan saya kerjanya fokus cuman bagian sininya aja gitu. Yang bagian merahnya. Ini prosesnya agak rumit di sini. Nah ini persamaan stoichiometriknya prosesnya gimana dia secara umum. Jadi keluarannya itu harus air, CO2 dan nitrogen gitu secara umum. Nah terus kendalanya apa? Sepertinya semuanya sempurna kan prosesnya, nggak ada masalah berjalan. Ternyata permasalahan dengan katalis itu lebih ke permasalahan dengan ekonomisnya gitu. Platinum itu mahal, atau platinum yang mungkin nggak tahu emas putih gitu. Jadi emas itu ada dua, emas surya, emas dwi gitu ya. Oh gitu ya. Ini perbandingan misalnya harga emas putih dengan emas biasa gitu. Sangat beda jauh sekali jomplangnya gitu, tingginya. Dan secara umum juga ini saya tabel mungkin nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi sebenarnya kita udah ada defisit gitu. Defisit gitu. Jadi platinum yang dihasilkan dari hasil pertambangan itu jumlahnya terus menurun, tapi permintaan semakin banyak, terutama dari industri otomotif gitu dan industri perhiasan gitu, yang butuh emas ini gitu. Nah karena harganya karena jumlahnya sedikit, permintaan banyak kan otomatis harganya mahal kan. Jadi mereka tuh berusaha meriset gimana sih supaya buat ngurangin ini si platinumnya, tapi keluarannya tetap sama gitu outputnya. Nah ini bagian yang saya kecilkan di sini. Ini fokusnya gini. Jadi yang gas-gas sisa itu dari hasil pembakaran akan melalui proses ini semua.
Dan saya fokusnya ngerjain ini, diesel oxidation catalyst ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini fungsinya konversi oksidasi, jadi semuanya dikonversi jadi dioksidasi lah istilahnya. Itu persamaannya. Dan nanti keluarannya akan masuk ke filter yang kedua. Nah, filter kedua ini itu tuh membakar debu-debu ini yang kecil-kecil, yang kalau di Metro Mini yang hitam-hitam itu. Hitam-hitam. Kalau dibakar, dia butuhnya itu NO2 gitu buat proses pembakarannya biar sempurna. Temperaturnya tinggi. Nah, permasalahannya, nah sekarang mereka gimana ngatasi ini? Nekan harga, tapi keluarannya tetap sama gitu. Mereka berusaha mengurangi jumlah platinum itu. Jadi ukurannya diperkecil. Tapi pas ukurannya diperkecil, itu konversinya dari NO menjadi NO2 tuh menurun gitu. Akibatnya apa? Kalau jumlahnya menurun, pertama, jadi ini adalah istilahnya keracunan oksigen gitu. Kalau manusia kan nggak ada keracunan oksigen gitu. Nah, jadi platinumnya itu kalau ukurannya terlalu kecil, dia itu terjadi dilapisi oleh oksigen, jadi nggak aktif lagi, nggak bisa menjalankan konversi dari NO menjadi NO2. Nah, kalau yang terjadi apa? Kalau jumlah NO2-nya kecil, itu jadi numpuk kotoran itu di sini, jadi mampat istilahnya. Mampat. Kalau mampat, apa yang terjadi? Kalau mampat yang terjadi berdasarkan persamaan gas ideal, itu temperaturnya meningkat gitu. Jadi hampir meledak gitu. Tapi biasanya karena sistem kendaraan sekarang bagus, kalau di situ ada tekanan yang tinggi, otomatis mesinnya mati langsung. Itu ini faktor keselamatannya di situ. Kalau mau iseng juga bisa, kenal pot temannya, disumat aja, mati langsung mesinnya. Bukan saya loh. Oke. Nah, masalah. Kita udah tahu sekarang masalah pertama. Harga platinumnya mahal. Yang kedua, kalau diperkecil, nama masalah baru seperti keracunan oksigen gitu. Mampat. Terus hampir meledak gitu kan, tapi nggak pernah kejadian gitu. Nah, solusinya gimana? Jadi riset terbaru itu mereka berusaha mencampur gitu, jadi nggak platinum aja, tapi dicampur dengan komponen metal yang lain seperti palladium. Tapi mereka nggak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri seperti lihat palladium konversinya rendah, platinum ya lebih tinggi, tapi kalau dicampur jadi lebih tinggi, konversinya meningkat. Tapi palladium masih tetap mahal. Selanjutnya mereka juga coba campur dengan nikel gitu. Dan hampir sama gitu, antara yang dicampur yang enggak gitu, murni. Jadi dengan dicampur ini, mereka bisa mempertahankan performance yang sama, tapi harga DOC-nya itu yang bagian sistem pembuangan itu bisa ditekan jadi lebih murah gitu. Oke, nah ini mungkin sedikit scientific gitu, tapi saya mau tunjukkan apa sih sebenarnya yang terjadi kalau platinum yang berukuran kecil itu dihinggapi oleh oksigen. Jadi salah satunya itu dia pecah gitu ukurannya. Bentuknya mungkin nggak kayak piramid lagi gitu, tapi jadi pipik kayak bujur sangkar. Kalau ditambah lagi bentuknya jadi ini, patah semua cincin gitu. Ini ini yang saya tunjukkan, ini simulasi di komputer gini. Ini yang disimulasi. Nah, kalau misalnya ukurannya lebih besar? Ternyata sama aja gitu. Dikasih platinum, maksudnya dikasih platinum, dikasih oksigen, pecah juga, bentuknya jadi nggak beraturan gitu, mati. Dia nggak bisa melakukan konversi lagi. Nah, saya waktu itu mengusulkan ini gitu, perbandingan. Ini core shell. Core itu maksudnya bagian intinya, bagian dalamnya. Saya ganti pakai nikel, bagian luarnya aja, platinum. Kenapa konfigurasinya kayak gini? Pertama, kalau nikel itu, ikatan nikel sama oksigen itu lebih kuat dari platinum sama oksigen. Jadi kalau saya balik, dia malah lebih nggak
bisa konversi, maksudnya lebih cepat mati gitu. Dan yang kedua sebenarnya untung ini, sebenarnya setelah proses kalsinasi itu pemanasan gitu, pada keadaan vakum, jadi konfigurasinya yang secara termodinamika, nikel itu lebih senang berada di bagian dalam daripada platinum gitu. Oke. Nah setelah ini saya tunjukkan, ini kekuatan absorpsi gitu, kekuatan ikatan gitu, simulasi. Ini sebelumnya saya tunjukkan, kan ada yang kayak segitiga gini, ini saya cut gitu. Ini buat ini aja biar gampang lihatnya. Ini ukurannya, setelah saya ukur bandingkan, itu sama dengan yang diperoleh dari XRD gitu. Jadi simulasi komputer itu bisa mendekati nilai yang diberikan oleh hasil eksperimen gitu. Jadi dengan ini kita bisa tahu bahwa kita berada pada jalur yang benar. Ini juga sama. Dan sekarang kita lihat gini, apa yang terjadi rigid. Jadi rigid ini saya waktu itu melakukan metode klasternya itu posisi atomnya saya fix gitu. Jadi nggak boleh berubah. Ini adalah kekuatan absorpsinya gitu. Makin minus dia makin kuat. Di sini platinum saya tunjukkan kan kekuatannya ini paling kuat, nikel paling lemah. Itu indikasinya bagus. Berarti oksigen nggak terlalu kuat berikatan dengan ini katalisnya. Tapi kalau ada klasternya berubah, sekarang terbalik, malah yang ini lebih kuat gitu. Nah ternyata yang platinum juga ukuran kecil juga nggak terlalu kuat gini. Jadi mereka ya tetap trennya tetap sama gini. Nah sekarang kita mau tanya, jika terjadi cluster reconstruction, kita trennya lihat ikatan PTO-nya makin kuat gini. Jadi keracunan oksigen ini pada ukuran platinum yang kecil tuh kemungkinan besar lebih sering terjadi. Nah sekarang kita bisa nggak mendeteksi cluster reconstruction ini? Ada, kita pakai namanya EXAPS. Apa itu EXAPS? EXAPS itu, ini kepanjangannya Extended X-ray Absorption Fine Spectroscopy. Nah sebelum saya jelasin, saya mau sedikit dulu tentang peranan sinkrontron gitu. Sinkrontron itu kita yang sering tahu kan, yang orang-orang kalau bilang sinkrontron apa sih? Paling cuma buat tumbukan, nyari partikel Higgs gitu. Tapi sebenarnya enggak. Ini juga buat ini dipergunakan untuk industri katalis, untuk menganalisa gitu. Kenapa kita butuh sinkrontron? Pertama, sinkrontron itu sumber energi itu sangat tinggi gitu dibandingkan dengan X-ray biasa yang di rumah sakit, yang kalau kita mau lihat paru-paru atau gigi kita gitu sebelum dioperasi. Jadi karena energinya rendah, tingkat akurasinya itu rendah, jadi nggak jelas. Kalau pakai sinkrontron, jadi resolusinya tinggi gitu. Jadi kita bisa ngukur gitu jarak antar atom itu berapa di katalis tersebut. Dan ini skemanya gini. Ini contoh sinkrontronnya gini. Kita dapat energi diproses, ini pengolahan datanya. Dan data yang paling kanan ini nanti itu bisa dipakai dan diolah menjadi EXAPS. Bentuknya kayak gimana sih penampilan datanya? Nanti jadi kayak gini. Ini sedikit bingung tapi saya jelasin interpretasinya gini. Ini misalnya jarak platinum gitu. Misalnya sekitar 27,6 jarak antar platinum. Ketika ada oksigen nempel, itu nanti jaraknya berubah, memanjang. Dan di situ, itu peak di sini. Kalau kita lihat di sini, ini kan makin lama menurun gini. Ini karena memanjang di sini. Di sini ada tanda panah di sini, bergeser. Semakin ini tuh berdasarkan waktu setelah berapa periode waktu, ini setelah 5 menit, makin lama makin kecil memanjang. Jadi kalau pada platinum yang berukuran kecil, itu cluster reconstruction itu bisa dideteksi dengan ini, dan kita lihat. Jadi kesimpulannya proses hibridasi itu menyebabkan ikatan
Platinum itu memanjang, jadi keracunan oksigen itu kemungkinan besar terjadi gitu. Ini yang saya hasilkan dari simulasi saya, ya mirip-mirip lah gitu. Ini yang bagian atas yang biru itu yang nickel platinum cluster, yang bawah yang pure platinum. Ini salah satunya oksigen yang saya tempel gitu. Dan ternyata jadi oksigen itu kalau nempel pada suatu kasus itu dia bisa menyebabkan ikatan bondnya pecah seperti yang saya tunjukkan gitu. Jadi bentuknya nanti berubah. Jadi setelah putus, ini cuman istilah kimia aja, saya lewat aja gitu. Dan ini yang cluster lagi. Ini nggak ada yang pecah di sini. Tapi kemudian kalau kita bandingkan dengan yang cara sama gini, ini artinya apa? Kalau kita ganti nikel itu selain mengurangi kemungkinan katalis itu diracuni oleh oksigen, juga strukturnya lebih kuat, nggak gampang pecah gitu. Oke, mungkin itu sekarang yang bagian yang gampangnya aja lah, pelajaran yang diperoleh hari ini. Jadi pertama, Pak senang kan kalau lihat gini kan? Saya nggak promosi Yamaha di sini ya. Promosi apa dong? Hah? Ya promosi knalpot saya di sini. Jadi dari motor gini, kita bisa motornya tuh di belakang ceweknya. Nah ini knalpotnya. Kalau orang Indonesia senangnya cuma lihat ceweknya sama knalpotnya aja gitu. Tapi dari sini pokoknya kita dapat saya tunjukkan di sini. Jadi ini adalah sebuah proses gitu. Gimana teknologi motor itu merupakan teknologi yang knalpot itu nggak sederhana yang seperti kita bayangkan. Bukan asal ketok jadi bentuknya knalpot udah bisa dipakai, enggak. Karena prosesnya tinggi, karena dia bukan ketok magic gitu. Jadi untuk mendesain knalpot yang memenuhi standar emisi itu nggak gampang gitu. Itu butuh penelitian yang panjang dan butuh sarana yang tinggi. Dan seperti yang di sini saya bilang, knalpot itu produk berteknologi tinggi gitu. Hanya bisa dihasilkan dengan fasilitas yang modern dan didukung oleh SDM yang kompeten gitu. Jadi nggak sesederhana yang kita bayangkan selama ini gitu. Asal ketok jadi knalpot, asal ketok jadi enggak gitu. Butuh proses. Dan ini yang tidak diketahui oleh banyak orang di Indonesia gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini yang mungkin telah Pak Iqbal sampaikan gitu. Setelah pulang ke Indonesia mau ngapain sih? Nah, mau ngapain? Oke. Ada yang bilang saya mau nanam singkong. Orang Pak Sabar gitu. Ada yang bilang saya mau jualan helm sama knalpot. Kebetulan SPG-nya udah ada gitu. Gampang gitu. Ada yang bilang saya mau ke Surabaya belajar ke Haji Sukri gitu. Bikin sate. Iya Pak, maksudnya saya itu cuma kamuflase aja sambil numpang bikin sate. Saya juga ini gimana nyolong knalpot paling cepat gitu. Ada juga yang bilang saya mau fitness lagi. Ya, boleh. Oke, jadi ini tempat kerjaan saya nanti kembali di Indonesia gitu. Ini LIPI gedungnya. Di Puspiptek Serpong juga, tetanggaan sama Pak Sabar gitu. Dekat. Nah, pertanyaannya berikutnya sekarang, apakah LIPI udah punya superkomputer gitu? Kalau di Jepang kan, saya mau akses kemana aja bisa gitu. Superkomputer yang di Tokyo, atau yang di Tsukuba, atau yang di mana di Kyushu. Udah ada kita. Yang pertama itu satu di Cibinong. Yang kedua di Bandung. Ada 2 gitu. Dan ini semua diprakarsai oleh Pak Handoko gitu. Nih Pak Handoko tuh yang ini nih orangnya. Tengah. Salah kan yang Kalau ini tetangga saya. Betul serius. Zaman saya TK dia udah
udah kerja gitu. Nah, terus ini apa? Alice Livy ini? Alice itu adalah suatu divisi di CERN, Synchrotron di Swiss. Jadi Pak Handoko ini ngerayu ini orang ini, Pak Suharyo Widakdo. Dia ini yang waktu itu berkontribusi dalam penelitian partikel Higgs itu. Dan dia ini sekarang yang mimpin grupnya itu di Cibinong dan di Bandung. Dan dia itu udah dapat track tenure di LIPI. Jadi sekarang itu di LIPI itu, kalau mau jadi peneliti LIPI itu nggak harus lihat jalur khusus PNS gitu. Tapi asal kamu udah punya prestasi di luar, bisa ditarik gitu, langsung dapat gitu. Pak Handoko tuh lagi bikinnya kayak gitu sekarang. Supaya dia cepat nangkap LIPI gitu. Nah, oke, rencana 5 tahun ke depan gitu. Iya, salah satunya nanti. Oke, enggak, ini saya bicara tentang karir aja dulu. Jadi, seperti yang Pak Iqbal sampaikan gitu, setahun lagi kita udah memasuki persaingan bebas, khusus untuk ASEAN aja gitu. Mau nggak mau kan kita harus terus meningkatkan skill, atau enggak kita, istilahnya, tertinggal gitu. Ya, moga-moga aja setelah 5 tahun tuh saya bisa dapat sertifikat ini gitu. Dari NVIDIA gitu. Dalam parallel computing. Nanti bisa jalan-jalan ke ini California jualan knalpot juga gitu. Iya, helm. Banyak yang motor di sana gitu. Oke, jadi itu aja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik presentasinya. Langsung saja ya untuk sesi tanya jawab. Ada pertanyaan? Saya buka untuk satu pertanyaan. Terus terang saya senang sekali dengar ininya, presentasinya. Platinum itu hanya ada di Amerika Selatan ya? Kita punya nggak? Sumber? Iya, sebenarnya ada, saya baca berita kayak Dahlan Iskan itu yang ini kalau ini saya bacanya di Kompas, tapi sebagai kasus. Jadi ada nggak di tempat kita di Indonesia ya? desas-desusnya ada gitu. Jadi sebenarnya platinum selama ini yang penghasil terbesarnya itu Afrika Selatan, kedua itu Rusia. Di Indonesia itu katanya orang perusahaan-perusahaan pertambangan kita itu cuma ngambil timahnya aja, tapi yang rare earth-nya itu karena ngolahnya susah dibuang, malah diekspor gitu Pak. Tapi katanya ada gitu, saya belum tahu. Oke, kalau tadi saya menariknya yang permintaan platinum kan otomotif ya. Otomotif. Iya, jadi pasti akan ada permintaan. Sedangkan itu kan non renewable energy, artinya tidak bisa diperbaharui ya. Iya. Nanti akan habis gitu suatu Habis. saat. Kalau misalnya Rusia, Afrika Selatan sama ngambek, nggak ngirim ke Jepang, kira-kira apa yang terjadi? Ya mungkin orang Jepang akan berjibaku Pak buat cari yang nggak pakai non platinum. Sekarang udah ada ke arah sana itu. Jadi itu penelitian jangka panjang mereka gitu. Siapa yang ngerjain itu? Mereka itu konsorsium Pak di sini Pak. Jadi Toyota, Honda itu jadi rencana mereka tuh tahun 2030 itu fuel cell itu mobil itu udah diluncurkan gitu. Jadi kan sudah ada jawabannya. Ini aja kerjaan knalpot, kan kita tadi nggak mikir gitu. Harus ada orang yang berinovasi untuk menggantikan itu. Siapa kira-kira? Vermisa salah satunya. Jadi kalau dia bisa mengcloning 10 atau 15 orang yang mirip sama dia khusus cari ini, kan nggak akan habis itu knalpot di Indonesia. Yang ada hilang semua Pak. Iya. Pantesan saya baru mengerti, oh ini bedanya mahalnya knalpot ini sama knalpot ini. Kita kan macam-macam knalpotnya tuh, belum ada peredam suaranya ya. Iya. Jadi bisa dibayangin dalam satu komponen yang panjangnya berapa Mas? Oh, saya nggak tahu Pak. Panjang ini knalpotnya? Saya setelah dapat knalpotnya, saya Iya. kasih ke Bapak. Nah maksud saya dalam ukuran yang pendek begitu, itu banyak sekali yang bisa diinovasikan di situ gitu. Jadi saya senang dia karena dia bukan jadi pasar, tapi dia yang menjadi inovatornya gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih.